channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di-share, komen, dan di-subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Oke? Di make Taurus generating. Right now I'm going to make Gemini generating, but I'm going to ground in the energy. I'm going to ground in the energy first. Saya sudah buat Taurus generating dan saya akan buat Gemini generating, dan saya akan grounding dulu energinya ya. Oke. Bottom of the deck is the Hermit. Fine. Actually, I already made Gemini general reading, but somehow it just errors, so I have to retake again. Okay. First card, you got Two of Pentacles. Well, Gemini, you seems like you're juggling something here. Maybe you facing two option, or maybe more than two option, yeah. And yeah, it's quite hard for Gemini and also for Libra also to decide something when they must facing two option, or maybe
more than two option. Di sini kartu pertama ada Two of Pentacles. Kamu tuh kayak bingung memilih mana yang kamu butuh, mana yang kamu inginkan, mana yang kamu harus pilih. Kemungkinan kamu dihadapkan pada dua pilihan atau lebih dari dua pilihan, dan kamu tuh bingung mau milih yang mana. Gitu. Gemini memang hampir sama sih ya sama Libra. Saat dihadapkan pada suatu pilihan, mereka tuh kan seperti kesulitan gitu untuk milih mana yang harus dipilih gitu loh. Jadi memang bukan nggak bisa milih sih, bisa, cuman butuh waktu untuk milih. It just takes time to make an option, to decide an option between two option or maybe more than two option. Okay, next. Second card is the Death. Actually, Gemini, this could be you, this could be, or this could be about your person, or maybe it could be about both of you. But from what I'm seeing here, you feel like you are not die physically, but die from the inside, die mentally. You feel like you've been what else? You've been torn apart, or if it's your person, maybe your person have been torn apart. This could be anyone. It could be your partner, could be your friends or colleagues, co-worker, any kind. But this person who's dealing with you, they also feel the same way too. They die from the inside, not die physically. Okay, they feel torn apart because of this problem between you guys. But this is also a card of transformation. After you died, after you torn apart, you resurrected again, Gemini. Okay. Di sini kartu kedua ada kartu The Death. Ini bukan kartu kematian secara fisik ya, tapi lebih kematian secara mental atau dalaman kalian. Ini bisa kamu atau bisa orang yang sedang berhubungan sama kamu, atau bisa kalian berdua. Siapapun itu orangnya, bisa pasangan kamu, bisa rekan kerja yang memang lagi ada masalah sama kamu, bisa siapapun itu. Intinya karena masalah ini kamu hancur, dia pun hancur, atau kalian berdua hancur. Ya entah kamu atau dia yang hancur, atau kalian berdua yang memang hancur. Dan di sini ini lebih kayak kartu transformasi sih. Kartu transformasi, kamu atau dia atau kalian berdua bertransformasi setelah kehancuran ini. Ini lebih kayak hancur atau mati di dalam ya, secara mental ya, bukan secara fisik. Okay. Hold on. Okay, next. Third card is Eight of Pentacles. Gemini, to facing this problem, when you felt dying inside, you try to avoid the problem by doing a hard work. This is typical kind like the way you escape to avoid your problem. So very cliche. Everyone do this when they have a problem, right? Oke, di sini kartu ketiga ada Eight of Pentacles. Kamu tuh karena ada masalah ini nih, kamu kan hancur nih karena masalah ini. Nah, kamu tuh berusaha untuk kerja keras sebagai pelariannya. Kamu coba untuk fokus ke diri kamu fokus dengan pekerjaan kamu fokus dengan keuangan kamu. Gitu. Itu adalah bagian dari cara kamu kabur sementara dari masalah, cara kamu menghindari dari masalah. Gitu sih. Nggak cuma Gemini sih, semua orang juga melakukan hal yang sama. Saat mereka ada masalah, mereka pasti akan cenderung menghindari masalah itu. Kalau bisa dihindari, akan dihindari lah. Caranya ya itu, salah satunya adalah kerja keras, gitu kan. Okay, next. Fourth card is Six of Cups. This is talking about past person. Could be about anyone, about your ex maybe, your old-time friend, your schoolmate, your co-workers or colleagues, or your family member that you haven't seen for a very long time, and they will coming back to your life. Maybe they're offering you something. If it's related with love, they're offering you their heart, they're offering you a relationship. But if it's related with money, career, and business, they could offer you a favor, a help. Maybe they could borrow you money or something, any kind. Okay. Di sini kartu keempat ada Six of Cups. Kamu berhubungan sama orang lama di sini, bisa mantan, bisa teman lama, teman sekolah,
atau mungkin kolega atau keluarga kamu udah lama nggak ketemu, akhirnya kamu ketemu sama orang ini. Orang ini datang lagi ke dalam hidup kamu dan dia membawakan sesuatu ke kamu, menawarkan sesuatu ke kamu. Apabila ini berhubungan dengan cinta, orang ini menawarkan hubungan, alias ya mungkin dia nembak kamu, menyatakan cinta sama kamu. Tapi apabila ini berhubungan sama keuangan, kerjaan, bisnis, mungkin orang ini memberikan bantuan kepada kamu. Misalnya orang ini minjemin kamu uang atau ngasih kamu uang, modal, buat modal gitu. Bisa apapun juga ya. Okay, the fifth card is the Sun. I'm seeing a bright future lies on ahead of you, Gemini. Lies ahead of you, Gemini. No matter how torn you really are in here, but no, doesn't matter, because in front your future might be bright. Okay, di sini kartu kelima ada the Sun. Kedepannya kehidupan kamu akan lebih cerah, bahagia, sukses. Betapapun kamu di sini hancur karena masalah ini, ya. Tapi kedepannya kehidupan kamu akan jauh lebih menyenangkan, lebih bahagia, lebih sukses, dan jauh lebih ringan daripada kondisi yang sekarang. Oke, mari kita eksekusi. Bottom of the deck is the Hermit. Kamu itu sekarang seperti sedang mengisolasi diri kamu sendiri dari dunia luar. Kamu cenderung melakukan kontemplasi, introspeksi, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ini adalah bagian dari kamu tuh lelah ngadepin situasi yang toksik ini. Kamu lelah, akhirnya kamu ya udahlah, gue istilahnya istilah kasarnya tuh bertapak dulu di goa lah, istilahnya kayak gitu. Karena kamu mungkin udah capek sih ngadepin itu, kamu butuh waktu untuk menyendiri sih, gitu sih. I'm going to clarify with this card, but I'm going to grounding the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya ya, oke? The of the deck is the World. Alright, hold on. Okay, let's start it. First card, you got Two of Swords, is a confirmation of Two of Pentacles. Actually, this two card has both similar meaning. It's all about you have to choose. In here, Two of Pentacles, you're juggling between two or maybe between more than two options. It means you have to choose. And Two of Swords, it also you have to choose. But the different thing is, Two of Swords, it's typical kind like, actually you know what you really want, you know what you really need, and you know what kind of choice that you have to decide. But somehow you ignored the fact. You ignored to choose. I don't know why. Di sini kartu pertama ada Two of Swords. Sebenarnya Two of Swords ini kan klarifikasi dari kartu Two of Pentacles. Dua kartu ini sebenarnya punya arti yang hampir sama, ya serupa lah. Di sini bicara tentang pilihan dan kita harus memilih, gitu ya. Cuman bedanya adalah Two of Swords ini sebenarnya dia tahu apa yang harus dia pilih. Dia tahu apa yang harus dia tahu apa yang dia butuhkan, dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia tahu harusnya dia bisa milih gitu loh. Tapi entah kenapa dia tuh kayak mengabaikan kesempatan untuk memilih. Intinya tuh kayak gitu. Nah, nggak tahu nih kenapa nih. Oke. Ini bisa juga orang yang sedang berhubungan sama kamu ya. Dan orang yang sedang berhubungan sama kamu bisa siapapun gitu, bisa pacar, pasangan, suami atau istri, atau mungkin teman kantor atau siapa, pokoknya yang lagi berusaha sama kamu deh gitu loh. This person could be anyone, it could be you or it could be about your person. And your person could be anyone, it could be your boyfriend or girlfriend, spouse, like husband or wife, or your colleagues, co-workers, any kind. But
this person definitely related with you. Okay, second card is Four of Cups. This is talking about missed opportunity, and it's a clarification from the Death card. Okay, the Death card. Somebody here could be you or could be about your person. This person is seems like they miss an opportunity. Actually, they know they have an opportunity, but somehow they pass it on just like that, and right now they live in regret. Okay, no wonder this is the Death coming. Okay, di sini ada kartu kedua, ada kartu Four of Cups. Ini bicara tentang kehilangan kesempatan. Ini bisa kamu atau bisa orang yang sedang berhubungan sama kamu ya. Intinya orang ini tahu sebenarnya bahwa dia tuh punya kesempatan. Cuma entah kenapa dia melewatkan kesempatan itu begitu aja. Dan sekarang akhirnya dia, orang ini hidup dalam penyesalan. Saya rasa sih kayaknya ini lebih kayak orang yang berhubungan sama kamu deh. Orang yang terkoneksi dengan kamu, bukan kamunya. I think the person who live in a regret because they miss an opportunity. I think this is not you. This is about your person. Okay? Jadi nggak heran di sini kartu The Death keluar, yaitu karena dia nyesel gitu loh, karena telah melewati satu kesempatan. Okay, the third card is Page of Swords. It's a clarification from Eight of Pentacles. Page of Swords talking about somebody trying to stalking on you. Maybe they're really curious about what you're being up to these days. Meanwhile, you working hard to get your ambition, to achieve your ambition. Di sini ada kartu ketiga, ada kartu Page of Swords. Orang ini kayaknya stalking kamu deh. Bisa lewat sosial media atau mungkin dia cari info tentang kamu dari teman-teman dekat kamu atau siapalah itu. Nah ini ngepoin kamu tuh sudah lagi ngapain sih Gemini belakangan ini. Dan padahal kamu sendiri sini lagi sibuk kerja ya gitu. Actually this person could be stalking your social media, or maybe they will seeking an info from your friends, from your colleagues that they know any kind, whatsoever actually. Just beware Gemini of the stalker. Hati-hati aja Gemini dengan stalker. Okay, the fourth card is King of Cups. It's a clarification from Six of Cups. Actually, I told earlier there will be a past person here. Could be your ex, could be your colleagues, your old-time friend, your classmate, schoolmate, any kind. It could be anyone. And this person could be a King of Cups. This person could came from or having in their natal chart. They could be a water sign people, could be Cancer, Scorpio, or Pisces. But this person, typical kind, like they are very genuine, they are very good-hearted, very warm, very friendly, very nice actually. Oke, di sini kartu keempat ada King of Cups, dan ini ada klarifikasi dari kartu Six of Cups. Tadi kan saya bilang kartu Six of Cups ini kan adalah di kartu Six of Cups ini ada orang lama yang datang ke dalam hidup kamu, ya bisa mantan, bisa kolega atau saudara atau teman sekolah atau teman lama yang kamu memang udah lama banget gak ketemu, akhirnya orang ini datang ke dalam hidup kamu lagi kan. Nah orang ini kemungkinan dari water sign people, dari elemen air, bisa Scorpio, Cancer, atau Pisces, atau orang ini punya zodiak, satu zodiak itu di natal chart-nya mereka ya. Tapi yang jelas orang King of Cups ini tipikal orang yang sebenarnya itu baik, dia cukup tulus sih, dia sabar, dia juga orangnya ramah gitu loh ya, intinya sih orangnya nggak neko-neko ya. Okay, the fifth card is Ace of Pentacles. This is a clarification of the Sun. Like I said earlier, in your future, you got a very bright future. One of the thing that makes your future is bright is you're going to get abundance here. Abundance could be a money, could be a soulmate, could be both of them. Could be money and soulmate ya. Di sini kartu kelima ada Ace of Pentacles ya.
Dan ini adalah klarifikasi dari kartu The Sun. Nah, saya kan tadi bilang, kamu nanti ke depannya Gemini, hidup kamu akan sukses, akan bahagia. Nah, salah satu kesuksesan yang kamu dapat di kehidupan kamu di masa depan adalah Ace of Pentacles ini. Rezeki itu bisa berupa uang, bisa berupa jodoh, atau bisa berupa keduanya, uang dan jodoh. Ya, jadi intinya dinikmatin aja apapun itu. Oke, bentar. Bottom of the deck is the World. It's a clarification from the Hermit. Alright. Okay. Talking about the World, it could be ending a cycle. There will talking about ending a cycle. There will be new cycle coming in, but talking about new cycle, it means talking about new obstacle. Okay. The World also talking about successful things. The World is also talking about protection. If somebody try to hurt you here, no need to be worried. You are being protected by God and universe. And the World is talking about, yeah, like I said, new big old cycle will be end and new cycle will be coming in. Talking about new cycle, talking about new obstacle. So you prepare yourself for new obstacle. And talking about successful, like I said earlier, in the future, your future going to be bright. You're going to get abundance, and you're going to be success in here. Okay, di sini kartu why you get all of this thing, because you already changed. When you do the hermit mode, you try to self-contemplation, you try to do self-introspection, and you try to be a better person than your previous version, yeah. Okay, that's why this is the successful, the abundance, bright future. It's all of this are a gift from God and universe, because you already changed to be a better person. Okay, di sini bottom of the deck ada the World. Ini bicara sesuatu siklus yang berakhir. Berarti kalau siklus berakhir akan ada siklus baru yang datang, dan bicara siklus baru berarti akan ada tantangan baru. The World juga bicara tentang proteksi. Di sini walaupun kamu tersakiti, apapun yang orang itu lakukan, tapi kamu gak perlu takut karena kamu terproteksi dengan baik oleh Tuhan dan alam semesta. Dan the World ini bicara tentang kesuksesan. Kan saya bilang di sini kan nanti masa depan kamu akan cerah. Kamu dapat rezeki, dapat keberlimpahan, dan dapat kesuksesan juga gitu. Oke. Dan ini ada hubungannya sama kartu The Hermit. Kenapa? Karena kan saat kamu melakukan The Hermit mode di sini, kamu itu kan lebih banyak kontemplasi, introspeksi. Nah, dari situ kamu mencoba untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar, orang yang lebih bijak gitu. Intinya kamu mencoba untuk menjadi versi terbaik kamu lah. Nah, karena kamu sudah berubah menjadi versi terbaik kamu, makanya kesuksesan ini, the World ini, abundance ini, rezeki ini, keberlimpahan ini, keberkahan ini, dan masa depan yang sukses ini bertiga. Ini kartu tiga ini kartu tiga ini adalah hadiah dari Tuhan dan alam semesta, karena Tuhan dan alam semesta menghargai usaha kamu untuk merubah diri kamu menjadi orang yang lebih baik. Saat kamu melakukan the Hermit mode ini, kamu mencoba untuk merubahlah diri kamu menjadi yang versi terbaik kamu. Makanya ini, karena kamu sudah berubah menjadi orang yang terbaik, kamu sudah merubah menjadi versi terbaik kamu, makanya kamu dikasih hadiah sama Tuhan dan alam semesta berupa kesuksesan, rezeki yang berkelimpahan, dan masa depan yang cerah gitu loh Bu ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah. Oke guys, I guess that's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye.